Oke, kita sekarang balik lagi nih ke lanjutin cerita yang di video sebelumnya yang sama Margo. Tadi sebelum Margo udah cerita pengalamannya sama pacarnya. Nah, sekarang ini kita juga mau nanya dari sudut pandang pacarnya Margo yang melalui perjalanan yang aneh itu. Oke, sekarang tapi kita kenalan dulu nih. Siapa namanya, Mbak? Namanya Aryu. Aryu. Iya. Are you okay? I'm okay. Okay. Nah, dari aslinya mana nih, Mbak? Aslinya dari Kudus. Kudus ya. Oke. Berarti dari Kudus. Kalau lihat dari ceritanya Margo sebelumnya, jauh banget dong berarti ya. Iya, emang ya anaknya nggak bisa diem gimana? Emang suka kegiatan relawan gitu. Iya. Berarti cakupannya cukup jauh ya sampai ke, atau cuma karena ada Margo di situ? Oh, enggak sih. Emang sebelumnya udah sering ngelakuin relawan. Pertama kali itu ke Sukabumi waktu itu. Tapi lebih duluan mana yang bergabung ke relawan yang di tempat yang kemarin diceritain Margo ini, duluan Aryu dulu atau Margo dulu yang gabung situ? Jadi yang gabung tuh aku duluan. Nah, terus baru setahun kemudian baru ketemu si Margo itu. Terus setelah ketemu, baru tuh beberapa bulan setelah itu baru kita ke tempat yang diceritain sama si Margo. Oke. Gitu. Oke, jadi langsung aja deh coba kita dengerin cerita dari Aryu. Gimana ya? Mungkin itu salah satu hal yang yang bikin takut sih sebenarnya. Cuman anehnya takutnya tuh bukan selama perjalanan, tapi setelah dari perjalanan itu. Setelah perjalanan? Iya, jadi mungkin yang kemarin udah diceritain gitu ya, ada part-part yang memang sudah sesuai gitu. Kayak sebenarnya emang aku tuh udah kesana udah 2 atau 3 kali nih. Jadi sebenarnya bukan hal yang ke tempat itu bukan pertama kali. Iya, cuman sebelumnya itu selalu lewat jalan yang tadi disampaikan itu kayak Prabowo, Kandang Sapi Prabowo. Yang dikasih tahu temannya. Jadi tuh emang dulu pertama kali kesana pun lewat situ. Jadi dari situ aku mikir kayak gampang lah kesana, atau udah 2 kali. Karena yang susah itu kan dari si Kandang Sapi itu ke daerah tersebut gitu. Itu yang emang benar-benar harus kita tahu jalannya gitu. Nah dari situ udah kepikiran, udah tahu nih, ya oke lah gitu, kita jalan berdua aja gitu. Terus kita udah jalan, dan saat itu tujuannya emang datang ke sana, ngasih apa yang kita bawa ke sana, terus beberapa hari di sana, habis itu pulang gitu ceritanya. Nah terus pas kita mau OTW tuh udah aku kasih tahu, pokoknya kita harus nemuin si Kandang Sapi itu dulu. Pokoknya kuncinya di situ. Karena pengalamannya lewat situ. Iya kan. Nah, udah aku kasih tahu juga. Jadi lewat sana tuh emang lumayan lama lah, 2-3 jam jalan kaki. Cuman karena udah beberapa kali bisa kayak oh ya udah jalannya untuk kita berdua bisa kok gitu. Terus bawa bekal juga sedikit aja karena di jalan bakal nemu mata air gitu. Jadi cuman bawa 1 Tupperware cukup, kupikir kan. Karena ntar bisa isi ulang di tengah gitu. Udah, ternyata nggak tahu tuh kalau ternyata dia pakai maps. Udah baru taunya pas udah mepet daerah yang dituju kan, baru kutanya, kata dia, kok mapsnya udah sampai gitu, kayak tinggal gimana sih kalau di maps tuh kayak sini ke sini gitu. Iya. Kayak deket banget. Terus ku bilang kan, ini mana Kandang Sapinya gitu kan, karena masih patokannya awal tuh Kandang Sapi. Terus kata dia, enggak, ini bukan lewat jalan biasa, ini lewat maps gitu. Itu udah turun dari motor atau masih di motor? Itu waktu udah, nanya mana Kandang Sapinya gitu? Itu udah masih di atas motor, cuman kita udah berhenti karena kita nggak tahu kok tiba-tiba di campground gitu loh. Terus tapi harusnya kalau lewat Kandang Sapi itu motor ditaruh di mana? Di Kandang Sapi di Kandang itu. Sapi situ. Makanya kan ini kok kayaknya di jalannya udah nggak bisa pakai motor. Tapi kok nggak nyampe di Kandang Sapi gitu kan. Dari situ akhirnya kita memutuskan untuk nanya tuh ke warga. Terus ternyata warga approve nih, boleh Mbak lewat sini gitu kan. Dan di sini tuh
lewat sini lebih cepat nih, sejaman bisa gitu. Apalagi kalau yang udah biasa mah setengah jam nyampe lah gitu kan. Terus habis itu kita runding kan, ini udah jam 4, mau turun lagi kejauhan kelamaan, mau lanjut nggak ngerti, cuman berbekal yakin doang. Ya udahlah gas aja gitu. Udah tuh kita jalan sampai mungkin detailnya bisa ke sebelumnya gitu ya. Ini yang point of view dari aku doang gitu ya. Tapi maksudnya yang kejadian buang tas itu gimana? Nah, itu kenapa? Jadi tuh itu sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang mah nggak tahu kenapa. Jadi emang bener-bener di saat itu rasanya udah capek banget. Fisik udah capek karena itu ngelewatin satu tanjakan yang lumayan tinggi nih. Udah capek. Ceritanya melipir doang kayak ngeliat lah sambil dia ngecek jalan gitu, ngeliat kanan kiri pohon semua gitu. Nah selepas itu tuh udah nggak ngerti kenapa, tahu-tahu dia marah-marah, katanya ngapain sih lu buang tas, kata dia gitu kan. Nah terus akunya bilang kan, buang tas apaan, orang dari tadi masih di sini gitu doang, nggak ngeh. Dan itu karena posisinya tas sudah di depanku nih, otomatis kayak emang iya gitu. Nah tapi makin setelah itu baru semuanya ke-recall nanti di akhir ya. Nah itu udah bener tuh kayak bener-bener nggak ngerti. Terus kita jalan, di situ kita cuma takutnya kehujanan. Tapi pas perjalanan itu sadar, cuman emang ada hal-hal yang kayak apa ya, nothing tulus gitu loh, kayak kok kayak gini gitu kan. Contohnya yang ada panggilan itu. Nah itu kan ada suara manggil. Itu dengar. Itu aku denger banget jelas kan, dia manggil Will gitu. Si namanya Wildan itu satu relawan atau penduduk yang di desa tujuan itu? Jadi dia tuh salah satu relawan juga. Tapi dia belum berangkat. Dia udah di sana masalahnya. Oh, udah di sana. Oke. Jadi tuh si Wildan itu udah di sana nih. Cuman ada panggilan Will kan. Nah, dari situ kupikirnya, oh, si Wildan lagi turun buat cari logistik gitu. Terus dipanggil warga nih, kayaknya ada orang. Tapi suaranya bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua atau anak muda itu kan gimana? Suaranya kayak bapak-bapak apa ya, biasa gitu, suaranya agak berat gitu. Will katanya. Tapi teriak gitu. Dia atau pelan? Kayak orang yang lagi manggil tuh suaranya jauh gitu loh. Will gitu doang. Dari situ aku bilang tuh ke Margo, ada tuh yang manggil. Karena itu udah fasenya kita udah pesimis nemu jalan. Jadi menurut otakku apapun kemungkinan, apapun petunjuk kita ikutin. Iya, terus aku bilang kan, ada suara tuh, ikutin deh gitu kan. Udah, dia cuma diem doang. Tapi aku masih kekeh, coba deh, itu tuh aku tuh sampai nunjuk tempatnya. Suaranya tuh dari sebelah sana, aku bilang gitu. Si Margo udah kayak enggan gitu kan. Tapi ya itu dia bilang punten, kata dia gitu. Itu aku cuma duduk doang, ngeliatin kanan kiri sambil mikir siapa ya gitu kan. Itu nggak ngerasa takut sama sekali. Sampai akhirnya nggak ada yang nyahut, terus dia bilang, udah cepetan minum, cepetan berangkat, keburu hujan. Dia selalu bilang keburu hujan. Ya udah kita jalan. Itu udah nggak bisa ngerasain sakit kegores, sakit kesandung, itu udah nggak bisa ngerasain. Cuman takut juga nggak, yang dirasain cuman kayak nyampe nggak ya gitu doang. Terus kita jalan nyampe, kita sering ngelewatin kayak gubuk-gubuk gitu. Dan di situ sering, berarti beberapa kali yang lewatin tuh. Iya, baik kita berhenti ataupun enggak ya. Sampai setiap ada gubuk tuh di otak aku selalu mikirnya, apa kita berteduh di sini ya, besok kita balik gitu, besok kita nelusurin jalan. Itu udah mendung banget kan. Tapi nggak pernah bisa keucap, kayak cuman di otak doang. Ya udahlah gitu. Terus kata dia, ya kan aku nurut dia kan ceritanya. Jadi kita jalan. Terus sampai kayak setiap kita, kan ada kita berhenti yang di antara antara kebun kopi tuh. Di situ tuh udah bener-bener kepikiran bahwa oke, kita bakal stay di sini sampai besok. Di gubuk tuh. Iya, stay sampai di sini sampai besok.
paling kalau enggak ada yang aneh-aneh ya ada hewan. Udah kepikiran kayak gitu. Cuman nggak pernah keucap nih. Iya. Cuman ya kita kayak Tapi tetap jalan nih. iya, kita jalan. kayak ngobrol, bengong, udah gitu doang kayak gitu ya. Jalan setiap ada percabangan dan kita nggak ngerti nih mau kanan kiri lurus. Dia cuma nanya gini, "Kamu yakinnya kemana?" kata dia gitu. Ya, aku mah cuman mikir kayak lurus atau kayak kanan, kayak kiri. Udah gitu doang. Pokoknya dari hati ngomongnya gimana kita ikutin kan. Udah kita sampai di gubuk yang dibikin dari ranting-ranting itu. Di situ makin aneh. Karena itu gubuknya gubuk baru. Tapi kanan kirinya tuh nggak ada jalan sama sekali. Karena kan jadi tuh ada semacam jalan setapak yang ngarahin ke kiri gitu. Kita jalan ke sana tuh ternyata udah jurang. Kita bingung, kita mau kemana gitu. Akhirnya kita melipir lagi ke gubuk itu. Kita duduk sambil ya mikir lagi, bingung gitu. Kita mau kemana? Apa kita mau di sini gitu? Itu selalu kepikiran kita, apa mau di sini gitu kan. Tapi gak tahu kenapa, karena mungkin beban moral kali ya, harus menyampaikan harus apa yang kita bawa gitu. Aku bilang bentar lagi nyampe gitu. Sampai akhirnya itu nah sebelum itu kan udah ketemu yang kayak pemukiman di bawah. Dari situ udah tambah yakin kalau kita bakal nyampe. Soalnya kan di sana tuh daerahnya tuh di tengah bukit, jadi kanan kiri bukit. Otomatis kalau kita udah nyampe di ujung paling atas, kita tinggal turun doang nyampe. Udah sampai akhirnya kita ketemu semacam lorong gitu. Tapi bener nggak ada jalannya. Cuman kita mikirnya ini bakal jadi jalan deh gitu. Terus kita masuk, isinya cuma ranting, daun, segala macem. Di situ udah kayak aku pernah kakiku masuk entah kemana gitu. Karena kan kita nggak tahu. Dalam. Lumayan sekaki lah gitu, seginian lah tuh. Selutut. Sampai kayak aku bilang ini gimana gitu. Udah kan kita cuman saling membantu. Kadang kaki aku yang satu di atas pohon, yang satu di bawah, itu udah sebenarnya aturan sakit sih. Cuman karena di posisi panik, jadi nggak kerasa sama sekali. Pokoknya intinya kita bisa nyampe gitu doang. Itu udah badan udah kotor karena itu kan ada, ternyata di bawah tuh ada kayak tanah basah gitu kan. Dan barang bawaan itu misalkan ada yang jatuh itu bisa sempat-sempatnya aku ambil. Kayak gak tau kenapa gitu, kayak bentar ada yang ketinggalan, aku ambil. Udah turun sampai itu udah gak ngerti gimana bentuknya kita. Di situ cuman kita takut kalau tiba-tiba ada ular atau apa gitu. Itu kalau di pikiran aku kan. Kita kan di situ nggak mikirin setan. Aku tuh nggak mikirin setan gitu. Lebih ke kalau ada ular kita digigit nggak ada yang nyelamatin gitu doang. Udah akhirnya kita gelap tuh posisi berarti. Iya, jadi kayak tahu apa sih kalau di tempat berenang itu kan ada yang terowongan gini-gini tuh kan. Itu kan gelap tuh. Nah, sama kayak gitu. Cuman itu terowongan begitu maksudnya yang membuat dia jadi terowongan apa, pohon atau pohon bambu gitu loh. Jadi kayak di sana tuh banyak bambu. Terus kalau pada jatuh-jatuh kan cuman di bawah itu emang ada kayak terowongan gitu. Terus lewat itu. Iya, karena jalan yang menunjukkan itu jalan kayaknya itu cuma doang. Itu doang, yang lain nggak bukan jalan. Bukan kan. Terus ya udah kita lurus lagi sampai kita kayak ketemu, udah turun dari situ, kita jalan setapak biasa. Ada jalan setapak gitu. Nah, sampai ada kita kayak ketemu kayak terowongan juga, cuman dia lebih gede. Jadi kalau itu kan nggak seorang manusia, jadi kayak setengah gitu. Jadi kita merunduk tuh untuk turun yang sebelumnya. Nah, yang sekarang itu emang tinggi. Gitu seorang gitu. Nah, di situ kita ngeliat ke bawah, kita senang karena di bawah ada jalan yang ada jejak kaki gitu. Kita kan nyantarin, wah jalan nih gitu doang. Kita jalan, ngelewatin lah tuh kayak aliran sungai kecil. Nah, mungkin itu yang didengar Margo kali ya gitu kan. Nah, di situ kita cuman mikir kayak, wah udah nyampe di air nih gitu kan. Terus habis itu setelah itu ada pohon bambu. Itu benar-benar kebun bambu yang jalannya udah nggak
kelihatan karena ketutupan pohon bambu kering. Di situ udah gelap banget, posisinya udah mau hujan. Kan awalnya masih agak kita bisa ngelihat, oh iya kanan kiri ngelihat gitu. Sekarang itu udah mulai gelap banget. Posisi cuman bawa HP yang ada senternya cuman 1, itu pun tinggal berapa persen gitu HP kan. Kita udah kayak nyampe nggak gitu. Kebayang sih. Ya. Nah di situ itu aku tuh mikir kayak fix sih kita bakal di sini. Udah aku mikir gitu. Karena udah malam kan. Terus di situ aku pikir kayak udah kerancang, wah kita bakal tidur di bawah pohon bambu nih. Terus aku pikir oh iya ada baju kok yang bisa buat selimut misalkan. Udah ngerancang gitu kayak oh iya ada baju-baju yang bisa dibuat alas kok gitu-gitu. Yang penting gimana caranya biar nggak jalan malam karena nggak tahu nih kapan ujungnya. Dan itu posisinya udah nggak tahu nih kita arahnya kemana. Ya bayangin aja kita di tengah kebun-kebun bambu kan. Tapi nggak tahu kenapa kayak Margo tuh ngajakin buat jalan gitu, kita jalan, kayaknya arahnya ke sana gitu. Kita jalan sampai itu ketemu sama apa sih namanya kayak tanah lapang kan. Terus disitulah aku baru sadar kalau kita udah sampai, literally udah sampai. Ternyata itu kita nyampenya di apa sih namanya lapangan sepak bola. Di desa itu tujuan itu. Iya, di desa itu. Dan ternyata pas kan udah nggak pernah kesana udah lama kan, dan nggak pernah lewat dari situ. Di situ kita cuman pas nyampe di tempat lapangan itu ada kayak semacam apa sih? Kayak tempat duduk yang dari bambu. Kita berdua duduk di situ. Di situ kita nangis. Bayangin kita nangis karena ngerasa sudah keluar dari hal-hal kayak gitu kan. Udah kita nangis, tapi benar doang kayak ini makin deras nih, kayak kita harus cepet-cepet ke pondokan gitu kan. Sampai akhirnya kita jalan, itu sempat nanya juga tuh sama warga. Ada warga tapi? Ada. Karena udah sampai ya? Kita nanyanya tuh kayak, Pak, kalau mau ke pondokan A itu lewat mana gitu. Terus dia bilangnya, oh ini lurus aja, nanti nyampe di tulisan selamat datang gitu kan. Nah dari Gapura gitu. Oh iya makasih gitu kan. Kita udah sampai di situ. Terus kita lanjutin ke pondokan A, dan anehnya nyampe di depan pondokan A itu jarak berapa ya? 20 atau 50 meter lah. Itu hujan deras banget. Itu hujan deras, kita lari dari depan pondokan ke pondokan itu udah basah kuyup dari atas ke bawah. Dan itu hujan yang bikin waktu itu banjir di Jakarta, di Bogor gitu-gitu. Kan tahun baru waktu itu pernah banjir. Nah itu, jadi sejak kita nyampe hujan itu nggak pernah berhenti. Berapa lama? Berhari-hari, ada 3 hari di sana tuh. Di sana hujan terus 3 hari? Jadi kayak hujan, kita sampai jemur, kan pengen jemur baju, jaket, itu nggak pernah bisa karena hujan. Akhirnya kita jemurnya di depan perapian gitu. Tapi semua berarti udah ketemu teman-teman nih di situ? Udah. Nah, tapi pas kulihat lagi ternyata kita datang dari arah yang berlawanan dari biasanya. Misalkan yang biasa dari sini, kita tuh bisa dari sini. Dan pas udah nyampe di pondokan, pas aku lihat ke daerah sini, itu bener-bener nggak kebayang kalau itu jalan, karena bener-bener kayak ijo gunung, nggak ada apa-apa. Kan lihat ke atas ya, bukit ya. Terus kita kayak cuman mikir, kok kita bisa lewatin itu gitu doang. Terus di sana kita cuman fokus ngebatin kita masing-masing karena baru kerasa sakitnya, kayak banyak luka. Apalagi si Margo tuh lukanya banyak banget di kaki kan. Di situ pada akhirnya kita mengobati satu sama lain kan. Dan ya teman-teman di sana kayak kok nggak nyampe bilangnya gitu kan. Terus kita cuman bilang, lah kita baru OTW tuh jam 4 loh. Dan ini tuh baru jam berapa ya, 5:30 lah, 1,5 jam kan. Terus kata dia, loh oh iya cepat ya gitu kata dia kan. Iya cuman beda medan, aku bilang gitu. Dan mereka tuh taunya kita berangkatnya udah sebelum jadi jam 4, makanya mereka mikirnya kayak kok lama gitu. Padahal kita ngerasanya lama di jalan yang menuju ke jalan kaki itu, bukan yang naik motor. Karena biasanya kalau dari kita ke arah si Prabowo itu perjalanan naik motornya tuh nggak lama. Tapi ini lama banget karena kita kayak muterin gitu. Terus kita cerita, teman-teman di sana sih kayak
ya kalian sih gini gini gini, biasalah gitu kan, ngobrol gitu. Sampai akhirnya cerita tuh ke ibu-ibu di sana. Jadi aku cerita gitu kan, Bu kemarin saya kok lewat sini saya jelasin tuh kan. Mereka tuh bingung, itu tempat apa, kata dia gitu. Kan kita sebutin nama ya, lewat ini gitu kan, lewat si tempat A gitu. Terus ibunya kaget loh, emang ada? Kita kepo dong, kok ada orang kita jadi sana gitu. Terus ibunya kayak ngasih alternatif, apa lewat B gitu kan. Enggak Bu, soalnya bilangnya bukan B tuh tempat lain lagi, ini tempat A gitu. Terus ibu-ibunya kayak, aduh nggak ngerti gitu. Terus ketemulah bapak-bapak di sana, Pak RT gitu-gitu cerita. Nah bapaknya baru ngerti, kayak terus ngejelasin ke ibu itu kan, ini loh Bu lewat jalan ini. Ibunya kaget. Kaget karena gini, siapa yang ngasih tunjuk kalian lewat situ, kata dia. Terus kejelasin kan, ada bapak-bapak di sana yang kita titipin motor, dia bilang gini-gini. Terus kata dia gini, Mbak, itu tuh bukan jalan orang biasa. Nanya dong, jalan apa gitu. Itu tuh cuman jalan dipakai buat berburu. Jadi kalau ada warga yang daerah tadi si A itu kalau mau berburu ke desa itu ya lewat situ. Cuman pemburu kan udah di luar otak kan, kalau jalan tuh kayak udah insting aja udah nyampe. Itu bener-bener kayak warga desa dia tuh kesel gitu, tega banget gitu. Orang baru ditunjukinnya jalan kayak gitu. Terus dibilangnya, tapi nggak apa-apa Mbak, yang penting mah udah nyampe gitu. Pokoknya tapi ya mereka kesel gitu, itu bukan jalan gitu, selalu bilang kayak gitu. Nah pokoknya balik lagi pas kita udah nyampe itu kan udah maghrib kali ya. Terus kita ya gitu ngeringin badan segala macam, malam tidur itu kita pada rame sih, ada sekitar 25-30an orang. Dan di situ yang nggak bisa tidur tuh, jadi aku cewek-cewek di atas nih, cowok di bawah. Nah aku di atas itu padahal udah selimutan segala macam, kedinginan enggak, pokoknya nyaman lah di kasur segala macam. Bisa-bisanya tuh nggak bisa tidur padahal badan capek. Nalarnya kan kita capek langsung tidur. Itu enggak. Dan yang di pikiran aku itu baru recall semua perjalanan. Di situ takut banget. Ya bayangin aja, baru ngerasa kayak, tadi tuh yang manggil tuh pasti bukan orang. Iya. Karena itu semua yang dilakukan yang telah terjadi, dan apa sih, kayak nalar kita tuh jalan tuh baru di situ malam itu. Terus kayak gak mungkin orang gitu. Terus kayak kok bodoh banget gitu. Itu sempat terus kayak kalau inget jalannya tuh udah merinding waktu itu, kayak ini gimana gitu kan. Terus sampai akhirnya ya aku mikirnya kayak enggak lah gitu. Sampai setiap mau tidur tuh kayak telinga tuh berdenging kayak nying gitu kan. Kupikir ada hewan masuk, kayak udah kubangunin temanku buat ngecek, nggak ada apa-apa. Tapi tiap mau tidur kayak gitu. Sampai akhirnya nggak bisa tidur tuh udah subuh, sholat subuh, terus beres-beres segala macem, turun tuh. Kukira Margo masih tidur, ternyata dia udah bangun kan. Kupikir udah bangun, terus ku cerita, aku gak bisa tidur, aku bilang gitu. Terus dia juga bilang, aku juga gak bisa tidur. Lah kenapa gak bisa tidur gitu kan. Terus dia cerita, ya itu baru kerasa takutnya setelah itu. Terus aku bilang, ya ampun iya ya, aku bilang gitu, kayak gak bisa nih kayak gini gitu. Anehnya setelah kejadian itu, setiap kita lagi ngobrol atau apa, itu tuh kayak gak sengaja aku tuh selalu ngelihat jalan yang pernah aku lewatin. Jadi kayak misalkan bukan kebayang, jadi daerah yang kita lewatin misal di sana tuh, kegiatan apapun tuh selalu aku ngadepnya ke sana, terus ngeliatin ke sana, diem doang. Margo sering kayak, kamu tuh ngeliatin apa, kata dia gitu. Ya aku bilang enggak ngeliatin apa-apa gitu. Terus di situ ntar mungkin Margo bakal cerita kenapa dia nggak bisa tidur sih. Kayak ternyata tuh gini-gini gitu kan. Nah setelah itu ada, mungkin ini bukan horor lagi tapi drama kali ya. Jadi kan kita udah di tempat nih,
Terus otomatis kita kalau pulang harus ngambil motor kan. Iya benar. Sedangkan kalau kita lewat Prabowo untuk ke tempat motor itu bisa 2-3 jam. Nah, itu si Margo tetap kekeh mau ngambil motor lewat jalur kemarin. Di saat itu udah selesai hujan gede banget lah. Terus aku bilang kan, janganlah, nggak usah, ntar diambil aja sama teman yang di sana gitu kan, maksudnya muter. Terus setelah itu dia tetap kekeh, jadi sekarang gantian dia yang kekeh, enggak aku harus ngambil nih gitu kan. Terus dia bilang, kamu mau ikut nggak gitu. Terus aku bilang, enggak lah, gila. Aku bilang gitu. Kayak udah trauma rasanya kan. Terus aku bilang, aku nggak akan kesana sih gitu. Lewat kebayang jalannya aja udah ngeri gitu kan. Terus udah sampai di situ dia tetap kekeh kayak enggak, aku nggak mau ngerepotin orang lain, pokoknya aku harus lewat jalan itu. Dan aku udah berusaha buat menahan dia kan, tapi dia tetap kekeh. Sampainya aku cerita ke warga di sana. Aku bilang kayak, Bu, Pak, Margo tuh mau lewat jalan kemarin, gini-gini gitu. Tapi aku nggak ngebolehin, soalnya jalan kemarin bukan jalan orang. Aku bilang gitu kan. Apalagi posisinya kalau kita balik, itu kita harus naik dulu lewat terowongan yang itu. Dan kita udah nggak tahu apakah itu sekarang pas hujan itu jadi gimana. Siapa tahu udah rubuh. Terus kita kayak, tetap aku nggak bisa ngubah si Margo. Terus itu di situ udah mau berangkat, aku udah nyiapin jaket dan nyiapin minum. Pokoknya gimana caranya biar dia tuh cuma bawa badan, tapi juga bisa bawa minum segala macam gitu. Nggak berat kalau misalkan dia jalan. Terus sampai akhirnya ibu-ibu tuh pada datang bilang kayak, Mas jangan ini. Wah, itu kayak di situ drama banget kan, kayak udah jangan berangkat gitu. Kemarin katanya ada longsor di sana, cuman nggak tahu daerah mana. Takutnya daerah yang kita lewatin kan. Terus dibilang kayak, udah jangan, ntar kalau misalkan kenapa-napa udah nggak ada yang nolongin lagi nih gitu kan. Terus sampai akhirnya ibu-ibu kan turun tangan kan, udah nggak bisa digimana-gimanain, soalnya dia nggak jadi berangkat. Akhirnya kita turun lewat Prabowo. Di situ setiap jalan, ketika ngelihat si jalan-jalan itu kayak kita cuman enggak sih gitu doang. Aku pun kayak gitu, kayak nggak bakal kesana lagi sih. Nggak bakal lewat jalan itu sih gitu kan, nggak mungkin gitu. Toh kalau misalkan pergi di posisi kayak gitu ya mending sesuatu yang baru dong gitu. Jangan lewat jalan yang udah tapi gitu. Untungnya nggak diganggu yang sampai disasarin gitu ya, untungnya ya. Untungnya bisa sampai di. Nah iya, nggak tahu juga apakah sepanjang jalan itu udah kesasar atau belum kan. Asal ya nggak tahu juga sih, kayak kita, kalau aku sih cuman yakin nyampe gitu doang, kayak mungkin kita bisa nyampe lah gitu. Masa ya enggak? Toh kalau enggak ya udahlah. Udah sepasrah itu. Kayak kebayang nyampe itu udah seneng banget. Berarti motor akhirnya diambil dari itu ya. Setelah sampai Karangsari Prabowo itu muter. Ngambil. Nah, di situ ini dari ceritanya si Margo ya. Jadi katanya tuh nyampe di sana, pokoknya di sepanjang perjalanan itu ternyata dia ngambil motornya sama siapa? Sama teman juga, relawan ada gitu kan. Dan pokoknya ngambilnya itu lama banget. Jadi kan harus muter tuh, lama banget kan. Nah, aku tuh nunggu sama temen aku yang kayak, ya kita ketemu di titik A lah kan, gitu kan. Nah ternyata tuh lama banget, berjam-jam lah, hampir 2 atau 3 jam lah. Ternyata si Margo tuh sempat emosi katanya kan. Sempat emosi ke bapak-bapak yang jaga motor. Katanya kayak, ya kita kan sepatutnya marah-marah dong ditunjukin jalannya kayak gitu. Yang kita bisa selamat waktu itu aja udah bersyukur kan. Terus kata bapaknya bilang kayak, tapi motornya kan aman mas. Yang penting motornya aman ya. Terus kayak ya udahlah gitu. Udah sejak saat itu sudah gak tahu lagi kapan mau naik lagi gitu. Tapi sekarang udah gak pernah ke desa itu lagi berarti? Enggak. Bukan kenapa-napa sih, emang gak ada waktu. Bukan karena apa namanya trauma gitu, sebenarnya sih enggak. Gitu. Ngeri juga itu.
untung bisa sampai. Iya. Kalau hilang di jalan, itu jalan pemburu berarti berburu apa tuh katanya? Biasanya gak tahu ya, tapi biasanya ke burung atau apa gitu, luwak. Di sana kan karena ada kopi tuh banyak luwaknya gitu. Jadi ternyata ya memang untuk pemburu itu cepet, kayak jalan pintas gitu. Cuman untuk kita orang-orang yang nggak pernah kan, ya alhamdulillah sekali udah sampai di sini. Iyalah. Kebayang itu. Itu Berdua nggak tahu jalan. Berapa jam berarti? bentar, paling 1,5 jam ya. Ya itu jam normal, jam perasaan ya. Iya, tapi Iya, pas di kalau jalan. kita lagi ini sih emang kerasanya lama banget ya, nggak sampai-sampai ya. Iya benar. Pokoknya waktu itu kita, patokanku karena kita udah ngelihat desanya, at least sudah bener nih Iya, gitu. iya. Walaupun kayak turunnya gimana, ini udah Iya, paling atas, kita nggak tahu ganti turunnya gimana. Oke, jadi pesan moralnya apa nih? Jangan sok tahu. Yang penting mah pede aja lah ya. Tapi ya kalau nggak begitu nggak akan ada cerita ya. Pasti sih. Iya. Tapi ya itu berarti buat teman-teman yang nonton nih, kalau udah ditunjukin sama temennya jangan pakai maps. Mungkin sih temennya itu yang bilang jangan pakai maps, dia udah pernah ngalamin kali ya. Belum. Nah, Tapi kenapa dia bisa sampai bilang begitu? Karena emang nggak ada. Iya, jadi tuh di sana, Di situ waktu gue cari ada. di sana tuh daerahnya kan gak ada sinyal ya, posisinya. Jadi bahkan kan kalau kita kegiatan kan ada salah satu project gitu, misalkan apa pendidikan gitu. Nah, salah satu projectnya tuh bahkan bikin maps. Oh. Dan itu tuh belum dilakuin. Nah, mungkin ada maps itu kayak karena di sana sebenarnya tempat yang bagus buat orang-orang trail, sepeda, lari. Jadi kayak ada orang yang memang nitik di situ. Cuman kan Iya, ada yang pernah nitik di situ. nitik doang tapi nggak lewat jalannya kan. nggak tahu. Nah, kayak gitu. Emang Google Map ini kadang-kadang kalau kita ke daerah pedesaan sih memang jangan sekali-kali pakai Google Map ya. Karena aku pernah juga pakai mobil mau dari Tegal nih mau ke Cilacap waktu itu pas zaman Lebaran. Kalau kita lewat jalur normal itu pasti akan macet. Akhirnya aku muter lewat Brebes. Wah, itu jalannya bener-bener dia lewat dalam-dalam jalan desa kecil, lewat kanan kiri itu kebun teh, Sawah, jurang, tanah. kebun karet. Wah, itu benar-benar. Untung mobil nggak jatuh ke jurang itu. Jadi emang kalau di kota-kota perkotaan ya, di Jakarta, di kota Bogor, kota mana Bandung, kalau perkotaan oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau di pedesaan jangan sampai deh, karena si Google itu jadi Google kan algoritmanya tuh dia membaca jalan ya. Jadi dia pakai citra satelit mengkonversi jalan. Artinya dia menentukan ini jalan atau bukan itu dari warna. Kalau di kota perbedaannya kan jelas, aspal warnanya apa gimana. Kalau di desa dia bisa bikin algoritma tuh, mungkin kalau yang coklat ini berarti jalan. Nah, si Google ini kalau di pedesaan ada jalur coklat sedikit aja atau gimana, itu dia anggap jalan nih. Iya sih, Gitu. bener. Jadi titiknya di sini. Misal titik ditentuin di sini ada. Titik startnya di sini. Nanti dia bagaimanapun caranya dia harus nyari rute sepanjang ini. Entah itu yang ketemu jalan orang, apa jalan berburu, jalan hewan, jalan setan. Itu kalau ada warna-warna sedikit yang di algoritma Google dianggap jalan, jadi jalan itu. Jadi kalau ke desa-desa jangan ngikutin Google Map, mending tanya orang atau nanya temen yang udah pernah ke sana. Itu sih poinnya. Bener sih, bener. Jadi dulu pernah juga pakai maps sama ini, pakai motor sama Margo juga. Ini tuh sebenarnya bukan desa banget, enggak sih, pinggiran kota gitu.
Terus kita pakai Google Maps karena itu malam gitu kan. Kita pakai Google Maps, anehnya di Google Maps itu lurus terus. Sedangkan kita lagi berhenti nih. Kan? Kenapa kita berhenti? Karena depannya sawah. Iya itu. Jadi bingung. Iya, Google Map itu bisa diandalkan kalau di kota karena kan memang dia diciptakan di Amerika ya. Sawahnya sedikit, jalannya jelas perbedaannya. Kalau di Indonesia ini susah. Jadi Google Map itu ketipu. Sejak saat itu jangan percaya mentah-mentah. Aku juga waktu itu kapok waktu itu kan sama bapak. Jadi bapak bilang, "Jangan ngikutin Google Map, udah ngikutin ini aja." Tapi karena kita kan anak muda ya ngerasa kita lebih canggih daripada bapak. Bapak ini lahir tahun berapa? Sekarang ini udah ada Google Map, kita nggak usah khawatir nyasar gitu. Bener di situ. Nyesel. Jadi kita jangan sampai mengabaikan pengalaman orang lain itu. Oke, Mbak Aryu, terima kasih ceritanya nih sangat menegangkan dan memberikan kita pelajaran, terutama buat si Margo nih. Buat teman-teman, kalau yang nonton video ini belum pada subscribe, jadi silakan subscribe biar kita bisa berbagi cerita lebih banyak lagi, bisa membagikan pengalaman. Oke, terima kasih Mbak Aryu. Sukses selalu, sehat-sehat selalu nih lagi kondisi krisis begini, pandemi, semoga cepat berlalu. Buat kalian juga semoga sehat-sehat terus. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.